maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar nggak? Kamis depan aja. Saya mau sampaikan sekarang tapi diamalkan. Janji. Allah jadi saksi. Karena ilmu kalau cuma didengar percuma kalau tidak diamalkan. Kalau tangannya bilang, oh bapak itu Masya Allah luar biasa kalau lewat tegur kami, ya tegur sapa, kemudian sering berbagi, orang tahu. Tapi kalau begitu, bagaimana fulan? Wah, parah pokoknya. Lewat aja nggak pernah salam, nggak pernah berbagi. Kalau kita kirimin makanan kembali piring kosong. Kenapa ketawa? Tahu diri. Kalau dikasih sesuatu sama tetangga, balikin piring juga ada isinya. Ini terima selalu ada isinya, kembali kosong terus. Tetangga ini teman-teman punya hak yang sangat besar dalam agama kita. Baik tetangga itu punya hubungan kerabat sama kita atau tidak. Baik kita kenal atau tidak. Seagama atau tidak. Jadi bukan karena tetangga kita Nasrani matiin aja listriknya. Kan Nasrani. Tidak boleh. Tidak boleh. Seorang muslim tidak melakukan itu. Bahkan perbuatan buruk tetangga kalau kita bersabar dengannya pahalanya besar. Nabi SAW di Mekah itu tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah tinggal di komplek elitnya. Kayak mungkin kita di Jakarta di Menteng, di Mekah. Sebelahnya itu toko-toko Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kayanya Mekah semua. Nabi SAW kalau mau keluar pagi, itu mereka sepakat semua orang-orang kafir ini sampahnya ditaruh di pintu rumah. Sampah kotoran semua ditaruh di situ banyak. Dan tidak ada celah untuk jalan kecuali harus menginjak kotoran itu karena terlalu banyak. Tapi Nabi SAW keluar melihat sambil senyum. Dikumpul oleh Nabi SAW sampah itu. Dan mereka lihat ini, orang-orang kafir ini lihat, dikumpul. Lalu beliau hadap kepada mereka mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Akhlak yang bagus sekali. Kalau antum gimana itu? Pas tetangga taruh sampah, ini orang gak tahu diri. Ini, itu, segala macam. Nah, Nabi SAW cuma senyum mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Sehingga akhirnya mereka malu sendiri. Nggak diulangi lagi sudah. Karena Nabi tidak balas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang memancing emosi kita teman-teman dengan ghibah, dengan fitnah. Kalau antum respon, dia gembira karena targetnya itu. Memang target kita jengkel. Tapi kalau antum tidak peduli, ya sudahlah, ini pahala buat saya. Semoga Allah kasih hidayah. Itu bumerang yang besar buat dia. Paham gak ini? Benar. Allah jadi saksi ya. Oh saya masih mau nagih satu utang dulu. Sudah tulis jalur nasab belum? Itu utang antum ke saya itu. Harus dibayar. Baik, jadi tetangga ini teman-teman punya hak secara syar'i, baik muslim ataupun non muslim. Ya. Muamalah yang baik dengan mereka itu sampai dalam hadits ini kata Nabi SAW, Jibril setiap kali datang ketemu aku, setiap ketemu selalu mewasiatkan, hai Muhammad sampaikan ke umatmu berbuat baik sama tetangga. Terus saja Jibril mengatakan sampai saya kira akan keluar hukum nanti tetangga dapat warisan. Dapat warisan berarti seperti orang punya nasab. Tapi tentu tetangga tidak dapat warisan ya. Cuman saking seringnya diingatkan oleh Nabi SAW, oleh Jibril AS, maka Nabi SAW mengira akan ada warisan. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh, masih beberapa bab ke depan masalah tetangga ya. Kita baca dulu kandungan hadis dalam hadis ini. Dikatakan penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Apapun sifatnya. Memberikan makanan, menegur, tegur sapa, ya, membantu kalau dia lagi butuh bantuan, mengantarnya ke rumah sakit misalnya, membawa barangnya, membantu apa sajalah yang berhubungan dengan masalah tetangga karena mereka orang yang paling terdekat. Kalau terjadi sesuatu, naudzubillah, rumah kebakaran, kita lagi safar, ya mereka yang bisa membantu kita, tetangga orang yang terdekat, gitu kan. Bahkan tolok ukurnya kalau orang itu mau dianggap baik atau tidak, tanya tetangganya, baik nggak dia? Kalau tangannya bilang, oh bapak itu Masya Allah luar biasa kalau lewat tegur kami, ya tegur sapa, kemudian sering berbagi, orang tahu. Tapi kalau begitu, bagaimana fulan? Wah, parah pokoknya. Lewat aja nggak pernah salam, nggak pernah berbagi. Kalau kita kirimin makanan kembali piring kosong. Kenapa ketawa? Tahu diri.
Kalau dikasih sesuatu sama tetangga, balikin piring juga ada isinya. Ini terima selalu ada isinya, kembali kosong terus. Kemudian yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat. Ya, artinya teman-teman, termasuk bentuk syukur kepada Allah SWT kalau kita punya nikmat kita berbagi. Dan orang-orang yang terdekat punya hak itu, termasuk tetangga. Baik itu makanan, pakaian, apa saja. Ya, kita mengirim kepada tetangga. Bahkan ada sebuah kaidah syar'i penting. Ya, dalam masalah fikih, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau dalam hukum agama, kalau bapak ibu mau jual rumah, mau jual mobil, tetangga dulu ditawarin. Saking pentingnya hak mereka. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Tetangga dulu. Saya mau jual rumah saya, mau beli enggak? Kiri kanan, depan ditanya. Saya mau jual mobil, mau jual motor. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Dengan niat menerapkan hukum syariat, dapat pahala itu. Saking besarnya hak mereka sampai mereka yang kita tawarkan terlebih dahulu. Dan termasuk teman-teman cara di poin kedua ini, cara untuk mempertahankan nikmat. Setiap kali antum mendapatkan nikmat, kalau mau selalu ya grafiknya itu naik terus nikmat itu, maka ingat di setiap nikmat itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan di jalan Allah. Ya. Keluarkan jalan Allah, berapapun nilainya. Misal Allah SWT berikan kepada kita handphone baru, mau bagus beli handphone lagi yang lain, kasih juga orang susah. Walaupun nilainya mungkin belum bisa mencapai sama. Kita beli baju sebagai tanda syukur, kita berikan juga baju kepada orang yang baru. Kita makan di restoran enak, beli porsi yang sama, kasih juga kepada orang susah. Kasih tukang parkir, kasih orang susah. Porsi yang sama, itu nanti grafik nikmatnya selalu naik, gak akan turun. Yang jadi masalah sering grafik nikmat kita turun, drop, bangkrut usaha, ya apalah macam-macam cobaan datang karena setiap ada nikmat kita nggak pernah memberikan jatah di jalan Allah dari nikmat itu. Ada sebuah hadits Bukhari teman-teman, disebutkan oleh Nabi SAW, ada dua orang di zaman dulu sebelum kita, ya, dari kisah Bani Israel, dua-duanya orang saleh nih. Kebetulan kebunnya bersebelahan, kebun mereka bersebelahan. Maka Nabi SAW mengatakan yang punya kebun yang pertama itu melihat lagi musim kemarau nih, peceklik, panas. Orang-orang petani tahu dan pekebun tahu kalau butuh air banyak. Maka lewat di atas kebunnya dia awan, dan dari awan itu keluar suara, kata Nabi SAW. Ini hadis Bukhari. Suara itu terdengar oleh pemilik kebun yang pertama. Dia mengatakan, atau suara itu mengatakan, awan ini bawalah ke kebunnya si fulan, tetangganya dia, dan turunkan air buat kebunnya. Lalu awan itu jalan, dilihat sama dia, jalan terus turun hujan di sebelah. Dia punya kebun di sebelahnya, gak kena hujan. Maka dia pun pergi ke sebelah, diikutin sama dia. Dilihat hujan lebat di tetangganya. Dia tanya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Sampai tadi saya dengar suara dari awan ini, hujan disuruh turunkan di kebunmu, yang lain tidak kena hujan, cuma dia saja. Maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar gak? Kamis depan aja. Saya mau sampaikan sekarang tapi diamalkan. Janji. Allah jadi saksi. Karena ilmu kalau cuma didengar percuma kalau tidak diamalkan. Maka dia mengatakan, hasil kebunku aku bagi 3. Bukan modalnya ya, hasilnya saja. Hasil panen kebunku aku bagi 3. Sepertiganya, yang paling pertama disebutkan, aku sedekahkan. Jadi kalau teman-teman terima gaji 2 juta, siap gak sepertiganya kasih dulu orang miskin? Terlalu besar Ustaz. 10% aja susah. Dipotong saja untuk sedekah 2,5% susah gitu. Apalagi mau sepertiga. Sepertiganya paling pertama saya sedekahkan dulu, langsung di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha saya, sepertiganya saya pakai untuk biaya keluarga saya. Karena dia bagi 3 begitu, dia tahu semua nikmat ada hak Allah situ, berapapun yang dia bisa keluarkan, maka Allah SWT berikan hujan di waktu musim peceklik. Dan ini grafiknya teman-teman, ini rahasianya grafiknya naik. Yang saya heran ini, kita udah tahu teori syar'i, sedekah itu resep kekayaan. Kenapa masih belum diamalkan? Kadang-kadang kita heran dengan orang tidak mau bersedekah dan masih negosiasi sama syaitan. Tidak boleh negosiasi sama syaitan.
Ada orang miskin minta, kayaknya itu anak pinjaman. Dia masih kuat tuh, ya. Dia masih kuat, pura-pura kali. Ya. Apalah, kira-kira apa lagi bisikannya coba? Yang biasa digoda syaitan mana? Yang lucu kita iyakan, oh iya kayaknya. Padahal syaitan targetnya supaya waktu itu tidak dicatat amal sedekahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sudah buka dompet mau keluarin duit nih, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Syaitan bilang 5.000 aja. Jangan, tidak boleh negosiasi. Ambil 100.000 kasih. Mulai sekarang belajar teman-teman. Yang belum pernah sedekah dengan jumlah tertentu yang dia masih mampu, coba sedekah dengan jumlah itu. Misal, antum selama ini 2.000 terus, ya. Ternyata pendapatnya bisa, antum bisa keluarin 20.000. Coba sekarang dengan 20.000. Bisa 100.000, belum pernah dicoba, coba 100.000. Belum pernah 1 juta, coba 1 juta. Yang kaya raya 100 juta, coba nilai yang belum pernah. Nanti datang juga yang besar. Makin besar kita berikan, ya. Kalau makin besar keran kita buka di jalan Allah, Allah akan berikan limpahan rahmatnya yang luas. Ini resep sederhana ini. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu melimpah hasil panen kebunnya teman-teman, sepanjang tahun tidak pernah berhenti kurmanya, sampai kaya raya melimpah-limpah. Ternyata kata kuncinya satu, tiap hari dia panggil anaknya yang paling tua namanya Qais. Terkenal dia sama anaknya, ini orang yang karam, mulia sekali. Dia bilang sama anaknya, nak, bantu ayah habisin uang ini sedekah. Bantu ayah habisin uang ini sedekah. Silakan kau kasih siapa saja, yang penting jalan Allah. Tiap hari ayah sama anak ini ambil dari hasil penjualan kurma, bagi-bagi, buka pintunya. Setiap hari ada orang naik di atas rumahnya teriak, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau butuh, kalau kita kayak sembako sekarang, siapa yang butuh kebutuhan pokoknya silakan ambil. Minyak saminnya, gandumnya, kurma, ambil silakan, berapa saja, nggak dibatasi. Jadi tiap hari itu rumahnya terbuka, antri orang ambil semua makanan, tiap hari, nggak pernah habis. Bahkan ini mendatangkan berkah ke kebunnya, tidak pernah putus buahnya sepanjang tahun. Pohon-pohon kurma setahun sekali kurma panen. Tapi ini subhanallah sepanjang tahun berbuah terus dan melimpah terus. Orang kadang-kadang tidak berpikir efek itunya. Orang berpikir seperti kapitalis. Saya ngeluarin kurang. 1 juta saya keluarin 250.000. Berarti uang saya sisa 750. Itu hitungan kapitalis itu. Hitungan Islam tidak begitu. Itu kita keluarin 250.000. Ya, misalnya dari 1 juta masih ada 750.000. Sebenarnya ini 250.000 ini sudah berlipat ganda minimal 10 kali lipat. Itu sudah 2,5 juta. Karena Allah janjikan setiap amal soleh dipergandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah bilang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu ayatnya. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Sampai pernah satu kali datang keuntungan 80.000 dirham. Mahal, banyak sekali uang ini. Ya, miliaran kalau kita uang Indonesia. Yang sekarang uang kita. Di zaman itu datang, lalu Sa'ad bilang sama anaknya, kita apain duit ini? Apa ini maksudnya kita habisin? Bagaimana caranya ini? Supaya cepat habis, jangan nginep. Hari ini harus habis. Kata anaknya, ayah kita buka aja pintu utang. Baik, teriak di atas rumah. Siapa penduduk Madinah yang butuh utang datang saja. Datanglah orang, ambil 5.000, ambil 3.000 semua. Lalu mereka sepakat, jatuh tempo kapan? Akhir bulan, baik. Dibiarin dulu dalam akhir bulan dalam bentuk utang. Lalu anak sama ayah sepakat, begitu mereka datang akhir bulan, katakan sudah tidak ada utang kalian. Jadi begitu datang, kami mau bayar, sudah lunas, kami tidak terima uang kami lagi. Ada nggak yang begitu? Kok ketawa lagi? Berarti banyak sekali cambuknya hari ini. Ini 10.000 aja ditagih, kok punya utang? 10.000 sudah matanya belalak marah-marah. Luar biasa. Maka begitu polanya, luar biasa gitu. Pernah satu kali Qais ini dia lihat gudangnya ayahnya lagi penuh, ayahnya lagi nggak ada, diambil sama dia. Naik di unta banyak keliling Madinah. Siapa yang butuh ambil saja, siapa yang butuh ambil saja, iklan begitu. Abu Bakar sama Umar lewat. Ini Qais ini kalau kita biarkan habis harta ayahnya nih. Ini kata Abu Bakar sama Umar ini, mertua Nabi yang siapa tidak kenal namanya gitu loh. Ahli surga di jamin surga, bilang begitu. Rupanya sampai berita itu kepada Sa'ad, ayahnya. Lalu Sa'ad datang di depannya Abu Bakar sama Umar dan banyak orang. Dia mengatakan, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau menolong saya melawan Abu Bakar sama Umar? Karena dia telah mengajar anak saya untuk pelit.
Padahal Abu Bakar sama Umar niatnya baik. Ini tadi ayahnya belum ada, diambil semua isi gudang, taruh di kuda, di unta, terus dibagi-bagiin. Siapa yang mau ambil, pokoknya ambil. Maka Abu Bakar sama Umar bilang, ini anak habisin hartanya orang tuanya nih kalau begini. Orang tuanya masih nggak ada keluar, gitu kan? Maka ayahnya malah marah kepada Abu Bakar sama Umar. Wahai penduduk Madinah, sampai mau tolong saya lawan Abu Bakar sama Umar nih, ngajarin anak saya pelit. Ada nggak orang tua begitu sekarang? Anaknya bawa kertas infak sekolah, ibu ayah infak sekolah, anti aja nak. Infak 5.000, 10.000, nggak mau, bakhil. Bagaimana mau kaya ini? Pelitnya luar biasa. Ini tidak boleh ada ini. Mau diterapin nggak resepnya nih? Coba panitia masjid sebentar lihat sunduk ya. Bertambah nggak? Kalau enggak berarti bohong. Ini lewat sunduk 2.000. Minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari surga, selamat masuk surga, selamat dari neraka. 2.000. Bagaimana bisa? Wahai muslimin yang bakhil, ini penyakit jiwa, nggak boleh bakhil. Begitu kata Nabi SAW itu. Ada sahabat datang, orang-orang Badui, lalu ditanya oleh Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Disebut namanya, si Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Ya Rasulullah berwibawa, tapi bakhil. Perhitungan sekali, kepala suku tapi perhitungan, tidak loyal sama warganya gitu. Lalu kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih berat daripada bukhul? Penyakit jiwa itu. Bakhil, ada orang bakhil sama dirinya sendiri. Kopiahnya sudah sobek nggak diganti. Mau kena 2 tahun, kotor nggak dicuci. Kenapa ini? Sejadah robek-robek, kenapa? Masjid dekat rumah rusak, nggak ada andilnya sama sekali. Dirinya sendiri dia bakhil. Ada orang begitu. Pergi umroh mampu, cari travel yang paling murah. Biar jauh dari Masjid Haram. Kenapa? Diri sendiri bakhil. Kalau belum beli bisnis kelas, pakai hotel bintang 5, bayar, Allah ganti. Allah ganti, sudah ibadahnya enak, hotel bintang 5, busnya bagus, bisnis kelas diganti lagi lipat-lipat. Kenapa bakhil? Benar nggak ini? Allah jadi saksi loh. Saya udah sampaikan. Ilmu harus diterapkan. Jadi resep sederhana ini harus diamalkan. Nikmat kalau mau grafiknya naik, sering bersedekah. Ini resep luar biasa ini. Para sahabat dengar kisah-kisahnya di YouTube. Di YouTube itu sudah banyak ceramah saya tentang Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan banyak yang lain. Kaya raya. Kata kuncinya satu, sedekah. Sedekah terus. Tidak ada hari kemudian mereka bersedekah. Itu selalu dikerjakan. Maka ini harus poin. Dan beda teman-teman orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan cara dia yang mencari sumber orang yang mau menerima sedekah, dengan dia menunggu siapa yang minta sedekah. Kalau antum nunggu seperti di komplek ini misalnya, dijaga security segala macam, nggak ada orang miskin masuk. Misal contoh, kapan antum sedekah? Keluar pun sudah langsung masuk tol. Kapan mau sedekah kalau nunggu orang? Ya? Maaf ini yang tinggal di komplek ini, saya tidak bermaksud apa-apa. Bicara secara umum gitu kan. Karena memang kalau kita mau tunggu orang datang baru kita sedekah. Kalau seminggu nggak ada datang berarti seminggu aku tuh nggak sedekah. Padahal setiap hari kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah turunkan 2 malaikat setiap pagi. Satu mengatakan ya Allah luaskan lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan binasakan dia dan hartanya bagi orang yang bakhil. Ini mesti diperhatikan. Maka kita yang jemput bola keluar, cari mana nih orang yang berbulu uang, sedekahin, dan kita yang mendapatkan manfaat itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan poin kedua. Setiap nikmat menimpa, maka untuk mempertahankannya harusnya seseorang itu mengetahui haknya Allah di situ. Termasuk ini berbagi dengan tetangga tentunya ya, makanan dan seterusnya. Yang ketiga, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara kebaikan. Nah, ini juga pelajaran lain ya. Artinya kalau sesuatu memang terlintas dalam hati kita dan kita ingin mau menjalankannya, boleh kita berbicara selama memang kita bisa mengontrol, tidak ada riya. Misal suami bilang sama istrinya, saya sudah niat nanti kalau akhir bulan terima gaji, mungkin dari 5 juta gaji saya 3 juta saya berikan kau, 2 juta saya minta sedekah, saya mau sedekahkan supaya bisa begini dan begitu misalnya. Atau istri mengatakan, saya nanti mungkin mau bantu ibu saya dari ini dan itu. Jadi dia boleh menyampaikan kepada orang yang kira-kira kalau dia meninggal wasiatnya bisa dijalankan. Dan wasiat ini penting teman-teman ya, harus ada wasiat dalam hidup kita.
Apapun yang terlintas di benak kita, yang kita khawatir kalau kita meninggal nanti ini menjadi masalah hari kiamat, tulis dalam bentuk wasiat. Utang antum sama siapa, pernah bermasalah sama siapa, ya, kita berusaha minta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka. Tapi kalau kita meninggal tidak sempat, ahli waris tahu, oh dia punya utang sama fulan, oh pernah ada masalah sama fulan, tolong maafin ya ibu sama ayah saya. Jadi dia bisa menyelesaikan itu. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian terlintas di benaknya 3 hari permasalahan yang dia ingin wasiatkan kecuali dia sudah tulis. Jadi wasiat perlu ditulis ya. Kita masuk ke hadis nomor 102, masih bab yang sama, masih masalah wasiat Jibril alaihissalam tentang tetangga. Kata Ibnu Bukhari rahimahullah, Sadaqa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terjemahannya dari Abu Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya adalah dia yakin Allah ada dan dia yakin ada balasannya di akhirat, maka hendaklah ia berlaku baik pada tetangganya. Ya, nanti kita jelaskan ini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis ini ya, mengandung makna yang luas sekali. Dan ini termasuk dalam adab dan tata krama Islam yang harus dijadikan sebagai simbol kaum muslimin. Tidak mengenal dia orang Arab, orang bule, orang Melayu. Ini adalah prinsip dasar Islam. Karena di sini dipanggil siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin Allah ada, yakin semua janji Allah benar dia akan terima, maka pesan pertama Nabi, dia harus, bahasa Arabnya di sini ya, falyuhsin ila jarih. Bahasa hasan dalam bahasa Arab ini adalah sesuatu yang terbaik. Jadi kalau ada orang penampilannya bersih, maka orang bilang dia ini orang bersih. Atau tampan, orang bilang tampan. Tapi kalau bergabung antara bersih, tampan, rapi, apalah semua kebaikan-kebaikan, orang Arab mengatakan orang ini hasan. Bahasa itu hasan namanya. Betul-betul dari semua sisi berarti bagus, gitu kan? Itu yang dimaksud. Di sini teman-teman kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, falyuhsin ila jari. Dia harus buat yang sesempurna mungkin buat tetangganya. Nanti apa saja di sini? Tutur kata kah, tatapan mata kah, jamahan tangan kah, bantuan, apa saja. Semuanya harus yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Dan kita sudah tahu istilah ihsan dalam agama kita adalah sesuatu yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.